amat amat terjangkau, karena dari awal tim leader kita sudah mengajarkan bagaimana add liquidity pool supaya mereka juga tidak terbebani dari segi keuangan harian dari modal yang kita dapat keuntungan kemarin. Oke, kita lanjut untuk CTC Plus. Di sini CTC Plus, misi adalah sebuah ambisi, adalah bagaimana bisa holder CTC di market semakin besar. Kalau untuk rancangannya ke depan, itu bisa membuatkan lebih jutaan, malah lebih 2-3 juta holder CTC di hitungan DEX scanner ataupun holder dari Block Explorer-nya BIP20. Sekiranya holder itu mencapai maksimum ataupun sudah mencapai jutaan, itu bakal membuatkan exchanger global akan tertarik untuk memajang atau memperjualbelikan token CTC di market-market mereka sendiri. Seperti contoh biasanya itu adalah Indodax. Indodax tidak ada volume sama sekali kayak Twilight ataupun token-token yang punya regulasi dan legalitas. Itu kita cerita ini sebagai edukasi. Kita cerita hari ini, teman-teman jangan sakit hati apa yang kita sampaikan. Token yang punya legalitas dan izin tidak pernah ada di dunia ini, teman-teman. Ya, karena kripto itu adalah financial. Di dalam decentralized finance itu bisa membuatkan satu negara bangkrut. Jadi kenapa mereka ini tidak mengantisipasikan kripto itu sebagai legalitas, cuman legalitasnya sebagai edukasi. Pahamin dulu. Kalau mereka legalkan kripto ini sebagai mata uang kripto, berarti terciptalah mata uang baru di planet bumi ini, tetapi negaranya mana? Berarti ada keuntungan kepada satu organisasi. Ini adalah produk knowledge yang saya sampaikan, teman-teman. Karena ada terbentuknya pertama CTC itu sebagai sebuah organisasi dengan airdrop yang ada, dibentuk organisasi itu oleh Tantin dan ekosistemnya, blockchain dan juga exchanger ataupun DeFi, akhirnya owner itu mengeluarkan dananya sendiri. Berarti dia buat negaranya sendiri, udah siap dengan mata uangnya. Tetapi kalau kripto-kripto yang lain menyampaikan kita ada izin, itu bullshit. Tidak akan ada punya. Akhir ini sekarang pertama RWA perbankan yaitu Ripple pun tidak berhasil naik lebih dari $5. Paling 3 dolar lebih kemarin. Nah itu perbankan punya loh. Nah begitu juga dengan BTC. BTC itu organisasi. Udah dilihat sebagai volume komunitas yang ada di dalam digital. Akhirnya orang-orang kaya join sebagai holder kayak company-company besar kayak BlackRock. Nah itu yang ambisi yang dikejar oleh CTC. CTC melihat market digital ini amat-amat besar. Owner juga mampu untuk menjadikan realisasi airdrop yang bakal dikeluarkan kemarin untuk CTC. Dia bayar cash dengan volume yang namanya trading. Harga naik, harga turun. Tidak beri fix ya. Akhirnya kita punya tim yang merasa terima kasih dan bersyukur dengan adanya tim-tim yang di bawah mereka itu untung. Akhirnya mereka ciptakan komunitas untuk CTC Plus untuk menaikkan holdernya si CTC ini. CTC yang ada di market sekarang ini itu adalah di PancakeSwap atau namanya DeFi market, DEX market, dan ada namanya Check market. Awalnya untuk saya yang tes pertama sekali di poolnya itu $10.000 itu menjadi $32.000. Saya mau pastikan pool ini benar nggak ownernya punya. Waktu saya nanam LP, saya rasa wah ini benar-benar ownernya punya. Kenapa? Di saat marketnya ini, teman-teman bisa lihat ini TTX saja. Ini harganya, pertama saya ngajarkan teman-teman itu arbitrage. Tetapi dengan ada withdrawal yang agak lambat, arbitrage ini agak lemot kita ngerjain. Coba tengok di sini adalah harga 0,7479 dan bila lihat di DEX scanner itu harganya 0,7 sekian, sama. Berarti walaupun ada selisih sekian persen, tetapi ini adalah bot ciptaan dari Tantin Exchanger untuk menkonsistenkan market decentralized finance dengan market centralized finance. Nah dari sini ini adalah wadah kiblat pertama harga sekiranya kalau ada exchanger akan mengambil token-token CTC ini di listing ke dia punya exchanger
itu pasti free of charge. Kenapa? Dia akan mengejar holder ini. Sama persis kayak P Network yang dirilis cuma di OKX, karena OKX itu mengejar holdernya yang sebanyak 60 juta untuk dimarketkan OKX, dan OKX mengeluarkan dana sendiri untuk trading volumenya karena dia punya blockchain waktu itu diriliskan yang P Network. Tetapi kenapa CTC ini merilis tokennya di dalam jaringan BP20? Karena orang belum tentu yakin dengan buatan blockchain sendiri. Akhirnya dia rilis dulu tokennya ini di BP20 karena sudah ada trust, dan mereka newskan di X-nya bahwasannya token yang bersmart contract ini adalah hak kami, dan nanti kalau project blockchainnya dibuka, itu berarti tokennya 1:1 dengan jaringan BP20 dengan jaringan Tantin Smart Chain. Nah, ini sebuah project yang luar biasa. Karena kalau dia muncul blockchain-nya dan dia muncul apps-nya, berarti apps-nya wallet itu hampir mirip. Dan 100% kayak token Pocket, Trust Wallet, MetaMask. Nah, itu nanti ada pembelian dan penjualan yang namanya bridge. Penjualan di antara chain-chain yang berbeda. Nah, ini adalah sebuah project transaksi. Kripto ini adalah project transaksi. Jadi, di sini kita dapat dari pool pun ini adalah transaksi trading. Oke? Jadi teman-teman ingat, project CTC Plus bukan project scam. CTC Plus adalah project volume. Volume untuk holder, bukan volume trading. Tetapi holder banyak, volume trading akan terbentuk karena rasa gembiranya hati owner